Dan saudara, hingga saat ini kita masih terus mengikuti sidang tuntutan untuk kasus penembakan bos rental mobil. Dan untuk diketahui bahwa sidang kasus ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Militer 208 Jakarta. Ketiga terdakwa yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan diagendakan menjalani sidang tuntutan yang dibacakan auditor. Dan untuk diketahui saudara, sidang tuntutan tersebut dijadwalkan pada pukul 9 pagi di ruang sidang Garuda dan sidang dilakukan secara terbuka. Untuk informasinya saudara, sebelum pembacaan tuntutan, pengadilan telah memeriksa terdakwa dan sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa penembakan ini. Diketahui penembakan ini terjadi di kilometer 45 Tol Tangerang Merak saat Ilyas dan rombongan tengah mengejar mobil rental miliknya. Namun Ilyas malah menjadi korban penembakan oleh 3 terdakwa yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Para terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Bambang dan Akbar didakwa dengan pasal yakni 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kemudian untuk Rafsin didakwa dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Sebelum agenda tuntutan juga saudara, Pengadilan Militer 208 Jakarta juga telah memeriksa 19 saksi yang mengetahui rentetan peristiwa penembakan Ilyas sang korban. Dari 19 saksi untuk diketahui hanya salah satu saksinya, Nengsi, yang kesaksiannya dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaan karena yang bersangkutan sedang sakit dan tidak bisa menghadiri persidangan. Dan untuk mengetahui secara lengkap terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil, kita sudah terhubung dengan pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi. Terima kasih Prof. sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini. Ya, pagi Mas Mario. Oke, Prof. bisa mendengar suara saya. Prof, bagaimana melihat bahwa hari ini sidang tuntutan, ini peristiwa yang sudah berjalan hampir 3 bulan lebih. Bagaimana Anda melihat bahwa tuntutan apa dari jaksa yang bisa mungkin Anda prediksi pada sidang kali ini? Ya, kalau kita melihat tuntutan jaksa, saya kira sama dengan tuntutan-tuntutan pada peradilan umum. Karena peradilan militer itu merupakan sebagai bentuk lex specialis dari KUHP peradilan umum. Spesialisnya apa? Adalah tentang subjek perkaranya. Sehingga perkara ini adalah perkara yang melibatkan adalah oknum militer, kan begitu. Dengan demikian peristiwa hukumnya sama dengan kasus-kasus yang lain, bahwa ini dilakukan dengan berencana. Berencana apa? Untuk melakukan suatu pembunuhan. Dengan demikian, karena ini suatu peradilan militer, sosok militer itu sosok yang bertanggung jawab, sosok yang tegas. Dari sosok yang tegas ini, tampaknya agak sulit untuk menghindar dari seperti yang disampaikan dalam dakwaan 480. Dengan demikian, tampaknya nanti hukuman mati. Seperti itu, karena ancaman hukuman mati. Seorang militer, seorang yang harus menjaga warga negara, menjaga kesatuan republik, tapi melakukan suatu pembunuhan yang sudah berdasarkan pada bukti-bukti yang terdahulu, yang dilakukan dalam arti kaitannya motif ekonomi. Nah ini menjadikan suatu dakwaan yang saya kira seperti dakwaan biasa, karena dalam peradilan militer itu kan lex spesialisnya hanya orangnya, tapi perbuatannya itu lebih berat, karena ini orang-orang yang mempunyai tanggung jawab yang luar biasa, yang sudah terlatih, mempunyai senjata, diberikan senjata, mempunyai kepemimpinan dan sebagainya. Dengan demikian kalau melihat seperti ini tampaknya hakim nanti akan menjatuhkan seperti yang didakwakan, karena dakwa itu kan berdasarkan bukti. Bukti apa? Bukti ahli, bukti saksi, bukti visum, bukti keterangan tersangka, bukti keterangan-keterangan yang lain yang menguatkan atas perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa yang bersangkutan, sehingga dirumuskan dalam hal ini dalam surat dakwaan. Begitu Mas. Oke, Prof, ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan seluruh pihak terkait dengan apakah pengadilan militer ini berbeda dengan pengadilan umumnya atau bagaimana sebenarnya terkait dengan tuntutan ini?
Ya, sama, Ya, sama. Jadi pengadilan militer di sini kita harus lihat tiga dimensi subjek hukum. ya, Kalau dimensi itu adalah berpangkat bintara, ya, bintara itu berarti maksudnya peradilan militer sekarang. ya. Tapi kalau subjeknya itu berpangkat perwira menengah ke atas, perwira menengah loh ya, itu masuknya militer tinggi. Jadi sudah masuk pada kualitas yang tingkatan yang lebih tinggi. Hmm. Jadi kalau kita melihat peradilan militer itu adalah peradilan tingkat pertama, yang nanti seandainya diputus itu bandingnya ada peradilan militer tinggi. Ya. Tapi bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas, mayor misalkan, letkol, itu masuk perwiraan peradilan tingkat kedua. Nah, gitu. Ini yang dilakukan. Dengan demikian, konteks hukumnya sama Mas Mario terhadap suatu peristiwa. Karena ini juga mengacu pada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya yang subjeknya karena militer, maka dipisahkan sebagai bentuk peradilan militer. Yang karena pangkatnya berpangkat bintara atau tamtama yang sekarang ini masuk pada peradilan militer. Karena bedakan dengan militer tinggi. Militer tinggi itu suatu yang banding bagi yang nanti seandainya banding, tapi merupakan peradilan tingkat pertama bagi yang berpangkat perwira menengah ke atas. Gitu. Oke, Prof, dalam persidangan terdakwa mengakui melepaskan 5 kali tembakan yang salah satunya menewaskan korban. Apakah ini nantinya akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan? Tapi sebelum dijawab kita saksikan usai jeda. Terima kasih saudara, masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Dan kita masih terus membahas terkait dengan sidang tuntutan kasus penembakan bos rental mobil bersama narasumber saya. Oke, sebelum kita berdialog bersama Prof. Hipnu Nugroho, saya akan ajak Anda untuk mendengar langsung dari ruang sidang pengadilan militer Jakarta. Dengan kaca terbuka. Dan melihat terdakwa satu duduk di kursi pengemudi menodongkan senjata api ke arah kerumunan. Lalu saksi mendengar suara tembakan 1 kali. Mendengar tembakan tersebut, saksi menunduk di samping kanan mobil Brio dan 2 detik kemudian terdengar suara tembakan kembali. Dan saksi langsung lari ke samping Indomaret, masuk ke warung dan bersembunyi di dapur warung tersebut. Dan saat saksi di dalam dapur warung tersebut, saksi mendengar tembakan sebanyak 3 kali. Setelah tidak mendengar tembakan lagi, saksi mengintip dari warung dan melihat mobil Brio, mobil Daihatsu Sigra warna hitam pergi meninggalkan Indomaret. Bahwa selanjutnya saksi keluar dari dapur warung ke depan Indomaret dan melihat saudari Ramli, korban yang masih hidup, dengan merintih kesakitan terkapar di jalan tepatnya di samping Indomaret sambil memegang pinggang kanannya. Saudara Ramli berkata, "Tolong saya, ketembak, panas." Beberapa saat kemudian saksi mendengar ada yang berkata, "Ada yang tertembak satu lagi di Indomaret." Mendengar hal tersebut, saksi langsung masuk ke Indomaret dan melihat almarhum saudara Ilyas Abdurrahman terlentang di Indomaret. Kemudian saksi berkata, almarhum saudara Abdurrahman. Saudara, kita kembali untuk berdialog bersama Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman. Prof, saya akan lanjutkan pertanyaan saya tadi, Prof. Terkait dengan ini sidang sudah memasuki tuntutan. Dan dalam persidangan sebelumnya terdakwa mengaku melepaskan 5 kali tembakan yang salah satunya menewaskan korban. Apakah pengakuan ini akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan pada hari ini atau bagaimana, Prof? Iya, Mas Mario. Di dalam seorang militer ditanamkan sebagai bentuk pertanggungjawaban, Ya. sebagai bentuk profesionalisme. Sehingga pengakuan ini sebagai bentuk tanggung jawab dia melakukan suatu pembunuhan. Ini luar biasa. Biasanya kan mengelak, tapi di militer karena kemampuan bertanggung jawab, kemampuan profesionalisme itu dia harus diakui. Dengan demikian kejadian ini suatu cukup menarik, pengakuan menembak itu sudah bagian dari pertanggungjawaban dia seorang militer. Dengan demikian kalau kita melihat kadang-kadang ada pertanyaan, militer hukumannya lebih rendah karena militer, sosok militer itu kemampuan yang lebih
jauh kemampuan pribadi itu lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, ini kita acungi jempol bahwa terdakwa mengakui penembakan. Dengan demikian, kalau itu mengakui, saya kira konsep unsur pembuktian di dalam suatu pembuktian itu apakah itu saksi, apakah itu ahli, atau bukti-bukti balistik yang ditemukan dalam suatu penindakan sudah terjawab semua. Saya kira oleh karena itu dalam pembuktian sangat mudah dalam suatu pembuktian. Karena dalam suatu pembuktian itu kalau memang terdakwa nggak ngaku, memang walaupun dalam ilmu hukum pengakuan itu sebagai bentuk asas non self incrimination. Jadi kalau memang tidak mengaku nggak apa-apa, tapi tidak mempunyai nilai. Tapi ini suatu luar biasa mengaku. Berarti jiwa pertanggungjawabannya kita acungi jempol bahwa dia melakukan kejahatan. Begitu, Mas. Apakah juga mungkin akan misalkan karena sudah mengaku dalam arti bahwa kooperatif dalam persidangan mungkin bisa juga mengurangi tuntutan atau bagaimana, Prof, sebenarnya? Ya, saya kira kalau mengurangi tuntutan atau tidak nanti tergantung pada majelis hakim. Tapi dalam konsep pembuktian di sini, auditor militer dalam merangkuan suatu pembuktian suatu luar biasa. Karena biasanya pengakuan penembakan itu ada alasan-alasan. Alasan A, alasan B, terpaksa dan sebagainya. Ini tidak, karena sudah 5 ya. Mungkin kalau 1 itu sudah bisa dikatakan memang hanya mencoba. Tapi kalau 5 berarti faktor kesengajaan untuk melakukan pembunuhan itu sangat terbukti. 5 kali tembakan. Dengan demikian sebagai pengakuan ada relevan dari tindakan yang dilakukan dengan pengakuan yang bersangkutan. Tapi mudah-mudahan ini juga bisa terjadi, Mas Mario. Ya. Dengan pengakuan-pengakuan yang terjadi, alasan yang terjadi bisa juga menjadi hakim akan mempertimbangkan lain. Tapi kayaknya agak sulit. Karena ini nyawa. Padahal ancamannya itu 40. Paling tidak menjadi 20 tahun. Itu paling minim. Tapi paling berat adalah menjadi mati. Oke, Prof. Kalau kita melihat tadi ke ruang sidang, bahwa yang membacakan itu tadi, seperti yang kita saksikan itu ada Auditor Militer 207 Jakarta yang membacakan. Kalau kita berbicara terkait dengan persidangan pada umumnya, apakah memang ini sama saja seperti jaksa yang membacakan atau bagaimana sebenarnya? Kalau dijelaskan. Ya, sama. Jadi kalau kita melihat organ peradilan militer, tadi saya katakan peradilan militer itu bertingkat. Melihat sosok pribadi, sosok kepangkatan. Jadi kalau pangkatnya itu masih perwira menengah ke bawah, bintara, apalagi tamtama, itu masuk peradilan militer. Nah itu. Kalau sosoknya sudah perwira menengah, terkait dengan mayor ke atas, itu peradilan tingkat 2. Mahmilti istilahnya. Ya. Jadi Mahmilti itu merupakan peradilan tingkat pertama bagi yang berpangkat perwira, tapi juga peradilan tingkat kedua bagi berpangkat tamtama sekarang ini. Nah, dengan demikian, siapa penuntut umum? Auditor militer. Kalau kita lihat peradilan umum, ya jaksa penuntut umum. Siapa penyidik militer? POM AD atau POM AL. Kalau ini kasus angkat laut, berarti adalah penyidik POM laut. Dengan demikian, sama seperti hanya subjek hukum dengan atribut yang berbeda. Oke, Prof, kalau kita melihat juga ada tersangka yang berasal dari warga sipil dan juga memberikan kesaksian pada saat persidangan. Apakah mungkin saja ini juga bisa menjadi tolak ukur dalam arti bahwa kesaksian ini juga pada akhirnya mempengaruhi tuntutan walaupun bukan berasal dari anggota TNI sebenarnya? Ya, kalau kesaksian bisa saja kesaksian asal bukan sebagai tersangka loh Mas Vito. Kalau tersangka sipil mau tidak mau koneksitas. Ya. Koneksi antara tunduk pada peradilan mutur dan peradilan umum. Tapi kalau tersangka sipil saya kira seperti saksi yang lain. Apa itu saksi? Adalah menjelaskan, menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami dalam suatu peristiwa yang bersangkutan. Sehingga kesaksian itu mempunyai nilai atau tidak tergantung apa yang ia lihat, apa yang tersangka sebut. Disitulah dia keterangan mempunyai nilai apabila bersesuaian dengan apa yang dilihat, apa yang ditemukan di dalam suatu persidangan. Oke, Prof. Ini sebelumnya dalam sidang ini Akbar Adli tersangkanya mengaku menyuruh Bambang untuk melepaskan tembakan dan ini dikatakan adalah sebuah perintah. Kalau kita lihat bahwa karena memang pangkat yang lebih tinggi memerintah ke pangkat yang lebih rendah, apakah memang ini sebenarnya bisa dikatakan tugas, dilihat sebagai sebuah tugas, ataukah karena memang ini ada korban, ini dilihat sebagai sebuah tindakan di luar tugas sebenarnya? Ya, kita melihat dalam suatu perintah itu adalah tugas atau tidak, kita lihat tujuannya.
Kalau itu tujuannya adalah untuk kemanusiaan, tujuannya untuk kaitannya dengan mencegah adanya suatu kejahatan, itu baru perintah. Ya. Tapi kalau ini perintahnya untuk melakukan pembunuhan, saya itu bukan perintah, tapi justru malah memerintahkan. Bisa-bisa menjadi suatu tersangka tersendiri, melebar. Ini kalau perintah. Oleh Ya. karena itu konsep perintah ini harus jelas. Perintah melakukan tindakan melawan hukum nggak ada. Walaupun suatu perintah bisa melakukan tindakan, tapi paling tidak mengingatkan, ini melakukan pembunuhan, salah, nggak boleh. Tapi kalau perintah untuk menanggulangi kejahatan baru. Nah, disinilah saya kira harus dikembangkan lagi seandainya perintah itu apakah perintah terhadap apa. Tapi kalau kita melihat kasus ini, kayaknya perintah untuk melakukan suatu menghabisi, Mas. Jadi, ya mau tidak mau akan berkembang kalau itu ada perintah dari atasannya. Oke, pada akhirnya apakah mungkin saja tuntutan ataupun putusan ini bisa juga tidak hanya mempengaruhi bagian dari personil, tetapi juga dengan institusinya dalam arti pembinaan dan segala macam, apakah akan berpengaruh sebenarnya, Prof? Ya, Mas Mario, ini yang membedakan peradilan umum dan peradilan militer. Dalam peradilan militer itu ada namanya asas kesatuan komando. Ya. Jadi komando itu menjadikan suatu pilar penting dan asas pimpinan bertanggung jawab. Ya. Dengan demikian, kalau pimpinan bertanggung jawab itu pimpinan lainnya sebagai komandan, sebagai pelatih, sebagai teman, sebagai pamong, sebagai rekan dan sebagainya. Dengan demikian, kalau sampai terjadi ada kejahatan ini, mau tidak mau pimpinan bertanggung jawab. Oke. Karena ada atasannya bertanggung jawab. Oke.